Hai semua, apa kabar? Kenalin, nama aku Fani. Selamat datang di channel aku. Karena besok udah tanggal 14 Februari, aka Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Dan siapa tahu di antara kalian di sini ada yang ngerayain Hari Valentine, misalnya pacar kalian ngajakin kalian dinner, atau kalian mau sekedar hangout sama teman kalian, tapi kalian bingung nih mau makeupnya kayak gimana. Di sini aku mau kasih referensi makeup yang super gampang dan effortless tentunya, dan semoga kalian juga gampang untuk ngikutinnya. Dan ya, langsung aja kita mulai. First thing first, aku akan mulai dari skin prep tentunya. Dan di sini aku mau pakai moisturizer. Moisturizernya aku pakai dari Skintific yang 5 times Remite Moisturizer. Ini tuh moisturizernya ringan dan gampang ngeresep, tapi dia cukup ngelembapin. Jadi menurut aku dia cocok banget untuk dijadikan base makeup gitu. Dan aku akan pakai dia sampai di under eye sini, karena aku kan nggak pakai eye cream, jadi aku mau tetap under eye aku tuh lembab, jadi ya udah dipakein sampai di bawah sini. Next, karena moisturizer aku ngerasa udah cukup ngeresap, aku mau langsung pakai primer. Di sini aku pakai dari Rare Beauty. Ini tuh kayak pore filling primer gitu, tapi dia teksturnya nggak terlalu yang silikon, jadi kayak masih sedikit lembab gitu. Jadi dia nggak terlalu licin kalau di kulit, jadi cukup ngelembapin juga. Aku mau pakai dia di T-zone dan sedikit di pinggir hidung sini, karena di situ yang pori-pori aku tuh kayak lumayan visible gitu, jadi lumayan kelihatan gede gitu. Kalau kalian bisa lihat, under eye aku itu cukup gelap warnanya, jadi aku mau pakai korektor dulu. Di sini aku pakai peach korektor dari BLP, dan aku pakainya dikit aja, jadi untuk netralin under eye aku warnanya sebelum nanti aku kasih base gitu, misalnya cushion ataupun foundation. Terus aku pakai jari aja ngebaurinnya, cukup dikit aja, dan kalian tuh fokus di bagian yang gelapnya aja, jadi nggak usah terlalu dibaurin sampai ke bawah sini. Oke, jadi dia kira-kira kayak gini. Dan aku mau kasih sedikit korektornya di beberapa dark spot bekas jerawat yang aku punya, supaya nanti foundationnya juga nggak terlalu aku timpa-timpa kebanyakan gitu. Jadi aku mau spot conceal dulu. Kalau udah, kita bisa langsung lanjut ke base makeupnya. Oke, untuk base-nya di sini aku mau pakai L'Oreal Infallible yang ini. Itu aku pakai yang shade 125. Aku mau pakai base-nya itu yang kayak udah pasti-pasti aja, jadi kayak yang udah biasa aku pakai dan cocok di kulit aku. Karena aku nggak mau pakai yang coba-coba terus nanti malah hasilnya nggak bagus. Jadi karena aku udah sering pakai foundation yang ini, jadi aku mau pakai dia aja untuk ngedate kali ini. Nah, karena ini kita mau pergi ngedate, jadi aku pilih foundation yang bener-bener udah aku tahu dia akan works di kulit aku. Jadi aku pilih si L'Oreal Infallible yang tadi, karena aku udah sering pakai dia, dan sepengalaman aku dia tuh kayak awet seharian, nggak gerak, nggak geser. Jadi udah aku pakai yang pasti-pasti aja. Gitu. Jadi terus aku baurin dia pakai kuas foundation yang kecil kayak gini. Aku mau ngasih lihat kalian yang udah aku blend dengan yang belum. Di sini kelihatannya redness dan segala macam imperfection yang ada di kulit aku di sebelah sini tuh udah ketutup banget bandingkan dengan sebelah sini. Dan oke, kita akan lanjut ke sebelah sini. Karena foundation ini tuh lumayan cepat ngeset dan hasilnya matte, jadi aku lebih suka ngerjain dia per section gitu. Jadi aku ngerjain di sebelah sini dulu, baru lanjut sebelah sini. Jadi aku nggak mau kayak udah ditotol-totolin baru aku blend, karena takutnya di section yang belum kita blend itu tapi udah kita totolin, dia malah kering duluan dan malah jadi susah di blend gitu. Jadi aku lebih suka ngerjainnya itu per section. Oh iya, tadi misalnya kalian itu perginya outdoor, kalian juga bisa tambahin sunscreen di skin prepnya tadi, tapi karena ini cerita aku mau perginya indoor, jadi aku nggak nambahin sunscreen. By the way, ini brushnya enak banget walaupun harganya murah. Ini tuh dari Miniso. Dia super lembut di kulit, terus ngeblendnya juga cepet, dan dia nggak nyerap banyak produk. Jadi pokoknya ini bagus banget, aku sering pakai. Dan dia karena angled brush gini juga bisa dipakai untuk contour atau juga bisa untuk blush on yang cream, jadi multifungsi gitu. Nah, ini udah ke blend semua, tapi aku mau ngeblend lagi sedikit pakai spons supaya ya memastikan aja dia udah
bener-bener rapi gitu blendnya. Pastiin juga nggak ada garis-garis bekas dari brush yang tadi. Dan next di sini aku pakai concealer, aku pakai dari BLP yang shade-nya itu light, dan aku pakai sedikit aja di under eye karena dia udah lumayan ngecover banget, jadi aku pakainya sedikit aja di sini. Tuh benar-benar sedikit itu, dan aku mau pakai sedikit di hidung aku di sini karena nanti aku nggak mau ngekontur, jadi aku mau kayak dia terhighlight sedikit aja. Kita blend, jadi aku juga ngeblendnya nggak terlalu sampai bawah situ, jadi fokus di under eye aku aja. Dan di sini kalau kalian bisa lihat hidung aku udah mulai kayak sedikit terdefinisi gitu, walaupun aku nggak pakai kontur karena tadi aku pakai concealer yang agak light gitu warnanya di hidung aku. Oke, next aku mau pakai cream blush. Di sini aku pakai dari Rare Beauty yang shade-nya itu Encourage. Dia itu warnanya agak sedikit keunguan, jadi pink keunguan gitu. Terus teksturnya cair, gampang juga di blendnya, dan warnanya kalian bisa lihat cantik banget. Dan langsung aja kita totolin di sini. Ini nggak apa-apa agak banyak gitu karena aku anaknya blush banget. Dan aku mau ngeblend dia pakai si brush yang tadi. Di blend aja. Oke, kalau kalian lihat sekarang tuh warnanya kayak agak sedikit serem ya karena kebanyakan. Tapi tenang aja, ntar kalau udah di blend dia jadi bagus kok. So, ini dia hasilnya setelah di blend. Jadi tuh masih ada kelihatan sedikit glow-nya di sini. Karena tadi kan foundation yang kita pakai itu udah matte hasilnya. Jadi aku nggak mau hasil akhirnya itu dead matte gitu. Jadi kalau pakai blush Rare Beauty ini tuh kayak masih ada hasil glowing finish-nya gitu. Dan lanjut aku mau set dia pakai powder. Di sini aku pakai dari Second Date. Ini yang translucent nomor N00. Karena ini aku ngerasa dia udah full cover, jadi aku pilih powdernya juga yang translucent aja karena aku juga nggak mau nambah coverage, jadi cuman mau ngeset aja. Dan yang paling penting itu adalah di under eye. Jadi ingat sebelum kalian set, kalian pastiin lagi di under eye-nya nggak ada bekas-bekas foundation yang belum ke blend gitu, karena di under eye kita kan ada fine lines gitu, takutnya ada foundation yang tadi udah kita blend gitu dia masuk ke fine lines-nya. Jadi kalian blend ulang sebelum kalian set dengan powder. Yang aku set dengan sponge itu yang di daerah T-zone dan under eye aja. Jadi nanti sisa daerah lain tuh aku mau blend dia pakai brush. Jadi kayak cuma mau aku lewat-lewatin gitu. Karena hasil foundation sendiri tuh udah matte gitu. Jadi aku nggak mau terlalu yang benar-benar matte gitu hasilnya. Jadi yang sisanya aku kayak cuma lewat-lewatin gitu. Karena hasil dari foundation tadi kan udah matte banget. Jadi ya udah kayak mau sekedar ngeset aja gitu. Terus lanjut aku mau nge-bronze wajah aku pakai Benefit yang Hoola Bronzer. Ini tuh warnanya udah cocok banget di kulit aku, jadi udah kita pakai ini aja. Nggak terlalu warm, juga nggak terlalu yang merah gitu, jadi menurut aku ini udah paling pas di kulit aku. Dan aku pakai di sini aja sedikit, terus di dahi. Dan kalau kalian lagi pakai bronzer, pakai fluffy brush yang kayak gini, atau yang bisa juga yang lebih kecil, terus kayak di swipe sambil di tap pelan gini aja, jadi jangan yang terlalu kayak gitu. Jadi pelan-pelan aja supaya dia juga gampang di blend. Nah kalau kalian pakai brushnya itu yang kayak dense dan yang tebal gitu, bukan yang fluffy gini, menurut aku malah lebih susah di blend. Jadi aku lebih suka ngeblend si bronzer itu pakai brush yang fluffy dan bulunya jarang-jarang ya, kayak gini. Dan sedikit di dagu sini. Next aku mau bikin alis. Di sini aku pakai pensil alis dari Masami dan ini tuh yang shade-nya brunette. Sebenarnya warna brunette ini agak sedikit lebih terang dari warna rambut aku, tapi nggak apa-apa, masih matching sih menurut aku. Karena aku juga mau looknya bukan yang gimana-gimana, jadi kayak cuman mau ngisi bagian alis aku yang kosong-kosong gitu. Dan ini tinggal aku isi aja. Dan karena ini pensil alisnya itu kecil, jadi dia kayak gampang gitu kalau mau ngisi-ngisi bagian yang kosong. Dan dia warnanya juga nggak terlalu intens keluarnya. Jadi untuk kalian yang masih misalnya pemula dan belum terbiasa untuk bikin alis, menurut aku ini cocok banget.
Dan jangan lupa untuk bagian depannya kalian blend lagi kayak gini supaya hasil depannya itu kayak lebih samar-samar gitu warnanya. Jadi supaya looknya juga nggak kelihatan kayak galak gitu. Terus aku mau set rambut alis aku ya bagian depannya aja itu pakai brow cara dari Benefit. Ini yang clear gel brow gitu. Kalian juga bisa pakai yang ada warnanya. Tapi karena warna rambut aku itu udah lumayan intens, jadi aku nggak perlu yang ada warnanya. Dan ini aku ngesetnya yang bagian depannya aja, kayak aku jigrak-jigrakin gitu. Semoga kelihatan ya di kamera. Terus kalian bisa sisirnya itu ke arah berlawanan dulu, ntar baru disisir ke arah yang benarnya, supaya semua rambut alisnya itu kayak terkena sama si produk brow gelnya. Jadi kalau cuma disisir ke arah sini tuh takutnya dia nggak kena sama semua gelnya gitu dan malah nggak ngeset. Udah kayak gitu. Selanjutnya aku mau pakai highlighter. Di sini aku masih pakai dari Dior yang ini karena aku belum beli highlighter baru lagi. Karena belum ada explore highlighter baru, dan kalau kalian punya rekomendasi kalian boleh suggest aku di bawah. Dan aku pakainya di tulang hidung sini dan di atas bibir sini dan di dagu, terus sedikit di tulang pipi sini. Tuh dia langsung kayak glowing gitu, cantik banget. Matanya aku nggak mau yang ribet-ribet, jadi aku mau langsung ambil dari palette yang ini. Aku mau ambil warna yang paling gelapnya, dia tuh kayak udah ada shimmernya gitu, jadi tinggal pakai satu warna aja menurut aku kayak udah bagus gitu. Dan aku mau langsung ambil dia pakai brush aja. Tuh kalau kalian bisa lihat dia kayak langsung bagus gitu warnanya walaupun cuma satu warna. Terus kalian baurin dia di kelopaknya dulu, ntar baru kita blend ke arah atas. Jadi daerah bawahnya itu lebih intens warnanya, dan makin ke atas kayak makin samar atau makin ngeblend gitu. Dan nih tinggal di blend aja ke atas sedikit. Nah kayak gini aja menurut aku udah bagus, karena kan ini kita perginya mau ngedate, jadi takutnya biar nggak terlalu menor, jadi pakai satu warna aja terus kayak di blend gini. Menurut aku udah cakep banget. Dan jangan lupa dikasih sedikit di bawah matanya supaya look ke atas dengan bawah itu dia lebih balance gitu. Pakai sedikit aja untuk yang di bawah mata, yang penting di blend ke semuanya. Di sini aku nggak akan pakai bulu mata palsu karena aku mau keep it simple, jadi aku mau pakai maskara aja. Tapi sebelumnya mau aku jepit dulu. Nah ini sedikit tips untuk kalian yang misalnya kesusahan untuk ngejepit bulu mata kok dia nggak mau naik-naik. Mungkin cara ini bisa works di kalian juga karena ini berhasil di aku. Jadi penjepit bulu matanya biasanya aku angetin dulu pakai hair dryer. Jadi tinggal kayak dikasih hair dryer gini. Dan jangan sampai dia terlalu panas juga, terus tinggal langsung aja kalian jepit dari akarnya. Dan kalian bisa taruh cermin itu kayak di bawah sini supaya kalian gampang ngeliat bulu matanya. Dan mungkin bisa kalian ulangin 2-3 kali jepit gitu supaya dia bener-bener nge-curl dari bagian akarnya. Nih kalau udah kayak gini tinggal langsung dikasih aja sama maskara. Di sini aku masih pakai Rose All Day. Sambil ngeliat ke bawah gitu, terus dikasih mulai dari akar dan pakai gerakan zigzag ke atas gitu. Karena biasanya dengan cara kayak gitu aku ngerasa dia lebih gampang dan bulu matanya itu kayak tercoating semua dengan maskaranya. Dan si maskara Rose All Day ini cukup works di aku, jadi biasanya aku pakai seharian, dia nggak bleber dan masih nge-hold curlnya. Jadi ya aku suka banget, jadi belum ganti-ganti lagi. Dan kayaknya ini udah tube kedua aku, karena hampir tiap hari aku pakai. Dan gini. Dan jangan lupa untuk dikasih di bawahnya juga. Terakhir aku mau pakai lip cream, tapi mau aku hapus dulu lip balm yang ada di sini supaya lip creamnya itu lebih nempel lagi, jadi dihapus dulu kalau kalian habis pakai lip balm.
Dan aku mau pakai lip cream dari Upmos, ini tuh yang shade-nya Caramelo. Dia warnanya itu agak sedikit orange, tapi ada pink-pinknya juga. Jadi warnanya itu menurut aku seger gitu kelihatannya. Dan dia hasilnya nggak terlalu matte, jadi kayak masih ada satinnya sedikit. Dan ya langsung aja kita pakai. Terus mau aku baurin pakai jari supaya hasilnya kayak lebih tipis gitu. Dan hasilnya setelah di blend tuh kayak gini. Hasilnya bukan satin ya, maksud aku itu dia sedikit velvet gitu, jadi bukan yang matte banget. Dan dia tuh kayak menyamarkan garis-garis bibir kita gitu, jadi agak ke blur gitu garis-garisnya. Jadi menurut aku ini cakep banget. Terus aku mau tambahin sedikit di tengahnya. Ini sebenarnya udah, menurut aku udah bagus banget, tapi aku mau tambahin sedikit lip gloss. Ini aku pakai dari MOP yang shade-nya MLBB karena aku mau sedikit hasilnya itu lebih segar lagi. Dan aku pakai dia hanya di bagian tengah sini aja, jadi nggak aku baurin ke seluruh bibirnya. Tuh kayak di situ aja. Dan di atas sedikit. So, ini dia final looknya. Semoga kalian suka dengan hasilnya. Dan untuk detail produknya akan aku tulis di description box. Jadi kalian yang penasaran bisa lihat di situ. Dan aku mau ucapin makasih buat kalian yang udah nonton video aku. Dan kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!